Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir kalau fisika itu ada di sekitar kita? Bahkan saat bersepeda di pegunungan, banyak hukum fisika yang bekerja. Hari ini kita akan melihat bagaimana usaha, energi, impuls, momentum, dan kinematika terjadi dalam perjalanan seru ini. Dalam perjalanan ini, kita akan mencari tahu bagaimana usaha dilakukan saat mendaki, seberapa besar energi potensial di puncak, bagaimana perhitungan gerak jatuh bebas, dan apa yang terjadi saat tabrakan. Yuk kita mulai! Pernahkah kalian merasa lelah setelah mendorong meja atau mengangkat barang berat? Itu karena kalian sedang melakukan usaha dalam fisika. Usaha terjadi saat gaya diberikan pada benda dan menyebabkan perpindahan. Selain usaha, ada juga energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Pada energi, ada dua jenis utama, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Selain itu, ada hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk. Misalnya, saat kita menjatuhkan bola, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Sekarang mari kita bahas dengan momentum dan impuls. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan suatu benda yang dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Momentum dapat berubah jika ada gaya yang bekerja dalam waktu tertentu. Inilah yang disebut impuls dengan rumus I sama dengan F kali T atau delta P. Salah satu prinsip penting dalam momentum adalah hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Yang kita dapatkan dengan rumus M1V1I ditambah M2V2I sama dengan M1V1F ditambah dengan M2V2F, di mana M1 dan M2 adalah massa benda 1 dan 2, dan F1I dan F2I adalah kecepatan awal benda 1 dan 2, sedangkan F1F dan F2F adalah kecepatan akhir benda 1 dan 2. Selanjutnya, kita masuk pada kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya. Ada dua jenis kinematika, yaitu kinematika dengan gerak lurus dan kinematika dengan gerak parabola. Kinematika gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selain gerak lurus, ada juga gerak parabola, yaitu gerak benda yang membentuk lintasan melengkung akibat kombinasi dua gerak. Kombinasi dua gerak ini adalah gerak lurus beraturan GLB di sumbu horizontal tanpa percepatan, gerak lurus berubah beraturan GLBB di sumbu vertikal karena gravitasi. Rumus komponen di horizontalnya atau di GLB dalam kecepatan tetap yaitu Vx sama dengan V0 cos theta, atau untuk mencari R yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per gravitasi. Sedangkan untuk mencapai kecepatan awal di sumbu Y kita dapat rumuskan dengan Vy sama dengan V0 sin theta, atau untuk mencari H atau ketinggian maksimumnya yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Brigita dan Ayu sedang bersepeda di sebuah pegunungan. Mereka memulai perjalanan dari kaki gunung menuju puncak dengan ketinggian 50 meter. Brigita menggunakan sepeda bermassa 17 kg dan mengayuh dengan gaya konstan 60 Newton. Kecepatannya tetap konstan selama menanjak, sehingga ini merupakan contoh gerak lurus beraturan atau GLB. Ayu menggunakan sepeda bermassa 25 kg, namun saat menanjak, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sepedanya meluncur ke bawah dengan percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat selama 3 detik. Gerakan Ayu adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Setelah kembali mengendalikan sepedanya, Ayu bergerak dengan kecepatan 6 meter per second dan bertabrakan dengan Brigita yang awalnya bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Tabrakan bersifat lenting sempurna dan massa total sepeda dan pengendara Ayu adalah 70 kg. Baik, pertama-tama kita akan melihat bagaimana usaha berperan dalam perjalanan Brigita.
Untuk mencapai puncak, dia harus mengayuh sepeda dengan gaya tertentu. Tapi, berapa besar usaha yang dilakukan? Yuk kita hitung bersama. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya yang diberikan, dan S adalah perpindahan. Diketahui F sama dengan 60 Newton dan S sama dengan 50 meter. Jadi, W sama dengan 60 kali 50, sama dengan 3000 Joule. Jadi, Brigita telah mengerahkan 3000 Joule energi untuk mencapai puncak. Semakin besar gaya dan jarak yang ditempuh, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Setelah sampai di puncak, Brigita memiliki energi potensial dengan massa total Brigita dan sepedanya adalah 77 kg. Berapa energi potensial yang dimilikinya? Untuk menjawab soal ini, kita ketahui rumus energi potensial adalah massa kali gravitasi dikali tinggi MGH dengan M 77 kg dan G 9,81 dan H 50 meter. Dari pertanyaan ini, kita mendapatkan jawaban dengan rumus energi potensial yaitu MGH, massa kali gravitasi dikali tinggi. Dengan massa 77 kg, gravitasi 9,81 dan H 50 meter. Maka energi potensialnya adalah 77 dikali 9,81 dikali 50. Hasilnya adalah 29.985 Joule. Maka semakin tinggi suatu benda, semakin besar energi potensialnya. Jika Brigita berhenti mengayuh dan mulai meluncur turun, energi ini akan berubah menjadi energi kinetik yang membuat kecepatannya semakin meningkat. Berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Saat menanjak, Ayu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sepedanya meluncur ke bawah dengan percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat selama 3 detik. Berapa jarak yang ditempuh sepeda Ayu? Berikut adalah penjelasannya. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan rumus jarak dalam GLBB, yaitu S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali A kali T kuadrat, di mana S adalah jarak yang ditempuh, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Jadi, karena Ayu jatuh dari keadaan diam, V0 sama dengan 0, sehingga S sama dengan 1/2 kali 9,81 kali 3 kuadrat. Hasilnya adalah 44,145 meter. Dari hasil perhitungan ini, kita tahu bahwa Ayu meluncur sejauh 44,145 meter. Ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu jatuh, semakin jauh jarak yang ditempuh karena pengaruh percepatan gravitasi. Setelah kembali mengendalikan sepedanya, Ayu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon dan bertabrakan dengan Brigita. Jika massa total sepeda dan pengendara Ayu adalah 80 kg, berapa momentum Ayu sebelum bertabrakan? Dari pertanyaan ini, kita dapat menjawab soal dengan rumus momentum yaitu P sama dengan M kali V, yaitu M-nya adalah 80 km dan V-nya adalah 6 meter per sekon. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 480 km per sekon. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Setelah bertabrakan secara lenting sempurna, berapakah kecepatan akhir sepeda Ayu? Berikut adalah penjelasannya. Untuk menyelesaikan pertanyaan di atas, kita menggunakan rumus kecepatan akhir setelah tabrakan lenting sempurna, yaitu VF sama dengan P total per M total, di mana VF adalah kecepatan akhir, P total adalah momentum total sebelum tabrakan, dan M total adalah massa total setelah tabrakan. Momentum total sebelum tabrakan adalah 480 kg meter per sekon. Massa total Brigita dan sepeda 70 kg. Penyelesaiannya, VF sama dengan 480 per 70, sama dengan 6,86 meter per sekon. Dari hasil perhitungan ini, kecepatan akhir sepeda setelah tabrakan adalah 6,86 meter per sekon. Ini menunjukkan
bagaimana momentum dapat berubah setelah terjadi interaksi antara dua benda. Semua perhitungan yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa fisika tidak hanya teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas, termasuk bersepeda. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini dapat membantu kita lebih memahami bagaimana benda bergerak dan berinteraksi dalam kehidupan nyata. Dari perjalanan ini, kita telah mempelajari berbagai konsep fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti usaha, energi, impuls, momentum, dan kinematika. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan materi menarik lainnya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye-bye.